pengarahan ini secara konvensional, jadi saya tidak memakai PowerPoint begitu ya, tapi saya langsung di depan alat menerangkan kepada Anda ya, walaupun nantinya akan sebentar. Ini code it. Ya, oke. Nantinya Anda akan menjalani ujian ini secara online ya, tapi tetap ya Anda harus menguasai alatnya secara nyata gitu ya. Oleh karena itu saya lebih suka kalau offline ininya ya, keterangannya gitu. Apa pengarahannya. Ya, mohon maaf. Jadi oke ya. Jadi kebetulan untuk uji kom kali ini saya mendapatkan amanah untuk membawakan dua materi, yaitu tentang tentang heat exchanger ya, dan juga tentang leaching. Nah, pagi ini saya mencoba untuk memulai ya dengan leaching dulu, ya dengan leaching dulu. Insya Allah nanti saya perlu waktu sekitar berapa? 1 jam mungkin, mudah-mudahan nggak sampai lah ya. Nanti kalau Anda misalkan bingung atau bagaimana di tengah jalan begitu, tolong saya diinterupsi saja. Ya, tolong diinterupsi. Nggak apa-apa, buat saya lebih senang seperti itu ya. Karena saya takutnya ngobrol terlalu banyak, Anda bingung. Jadi kalau kira-kira ada sesuatu yang membingungkan, saya diinterupsi aja, ditanya langsung. Yang tadi itu apa kurang jelas, silakan gitu ya. Silakan, itu bebas. Baik, pertama-tama kita harus mengerti ya. Kita harus mengerti bahwa yang akan kita lakukan itu adalah leaching. Nah, ini kebetulan kata leaching ini merupakan istilah khas dari orang teknik kimia. Ya, paling apalagi ya yang menganut ya kata leaching. Paling teman-teman dari teknik lingkungan. Dari teknik lingkungan ya, mereka kenal juga dengan kata leaching. Tapi kalau orang lain kayaknya kok enggak ya. Lebih dikenal sebagai ekstraksi. Begitu ya. Lebih dikenal sebagai ekstraksi. Nah, kalau dalam pengertian teknik kimia yang disebut dengan ekstraksi itu adalah cair dengan cair. Jadi ada sesuatu solut atau bahan yang terlarut tadinya terlarut di dalam cairan ya. Cairan pelarut awal itu biasa disebut dengan diluent ya, mungkin Anda sudah tahu. Nah, terus kemudian diekstraksi dengan cairan lagi. Nah, cairan yang mengekstraksi itu disebut dengan solvent. Itu kalau ekstraksi cair-cair. Oke. Kalau yang ini leaching itu adalah ekstraksi juga, tapi ekstraksi padat cair. Oke. Ekstraksi padat cair itu berarti tadinya solut itu berada di padatan. Ya. Kemudian solut itu akan kita copot. Kita copot dari padatan menggunakan cairan. Jadi beda ya. Beda ya kan kalau yang tadi cair-cair itu asalnya solutnya berada di cairan. Kalau sekarang asalnya itu berada di padatan. Ya. Oke. Nah, padatan yang membawa solut itu disebut dengan carrier. Biasanya begitu ya. Carrier, pembawa, biasalah ya. Carrier adalah pembawa. Gitu. Kalau tadi yang cair-cair kan disebut dengan diluent, ya kan? Kalau sekarang disebut dengan carrier. Nah, zat yang terlarut sama disebut dengan solut juga. Solut. Nah, terus kemudian cairan yang digunakan untuk melarutkan disebut dengan solvent. Sama saja ya, solvent. Seperti itu ya. Jadi dengan demikian kita mengenal ada 3 komponen ya. Pertama adalah solut, biasanya disebut dengan komponen A. Kemudian yang kedua adalah carrier, padatan yang bawa solut awalnya disebut dengan komponen B, dan solvent biasanya disebut dengan komponen C. Ya, A, B, C. Anda bisa baca kembali dengan jelas di buku Jean Kopris. Ya, tentunya siapapun juga yang mengajarkan Anda selalu kalau di Polban
referensi utamanya adalah Jean Coples. Ya, seperti itu. Silakan dibaca-baca lagi. Nah, itu ya prinsip perbedaan antara ekstraksi biasa dengan leaching. Nah, apalagi bedanya? Ada hal yang sangat prinsip lagi yang membedakan ekstraksi dengan leaching. Yaitu begini. Kan Anda tadi sudah tahu ya, bahwa kita akan mencopot ya solut dari padatan ya dengan suatu cairan. Jadi misalkan nih. Nah, misalkan saja saya punya apa? Nih daun ya. Saya punya daun yang mengandung suatu minyak atsiri misalkan gitu. Daun mengandung minyak atsiri. Nah, atsiri akan dicoplok dari daun ini. Berarti nanti cairan daun ini dicelupkan pada cairan man gitu ya. Nah, pertama-tama ada kesetimbangan ya. Kesetimbangan antara daun dengan cairan. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, cairan yang sudah membawa solut, yang sudah mencoplok solut dari daun ini, nanti akan berkesetimbangan dengan cairan lagi yang lebih istilahnya lebih banyak begitu ya, lebih mewarnai suasana dari ekstraksi itu. Ya, mudah-mudahan Anda paham ya. Kalau enggak silakan baca di di Jean Coples ya. Di sana dibaca pelan-pelan nanti lebih jelas. Jadi itu yang membedakan dengan ekstraksi biasa. Leaching atau ekstraksi pada cair itu punya dua kesetimbangan. Oke. Kesetimbangan antara padatan dengan cairan, kemudian antara cairan yang sudah mengandung solut dengan konsentrasi tinggi ke cairan di wadah itu ya, cairan di wadah itu yang belum mengandung solut gitu. Jadi ada dua perpindahan ya, ada dua perpindahan massa. Yang pertama dari padatan ke cairan, kemudian dari cairan jenuh ke cairan yang kebanyakan ya. Biasanya cairan yang kebanyakan itu disebut dengan bulk phase. Bulk ya, BULK ya tulisannya, bulk phase PHSE. Ini sebetulnya ada ini ya, ada coba. Balik ya? Balik. Mana nih baliknya ya? Di sini ya. Alah. Sebetulnya habis ya. Bentar. Oke. Nih, sini tulisannya ya. Tuh. Nah, bulk phase. Oke. Nah, ya jadi gini ya. Kalau misalkan ini ada daun tadi, misalkan ada daun, di sini mengandung solut, ya. Pertama-tama terjadi kesetimbangan antara ini dengan cairan di sekitarnya. Pak, nggak kelihatan. Kenapa? Masih nggak kelihatan. itu. Ini nggak kelihatan. Oh, di ujung situ. Ini. Kelihatan nggak?
Kurang kelihatan, Pak. Kelihatan dikit lah. Kelihatan. Buram, Pak. Maaf. Kenapa? Enggak. Oh, Buram. kurang apa? Kurang ke sini. Buram, Pak. Buram. Burem, Pak. Burem. Oh, buram. Oh, ya sudah. Ya susah kalau buram. Soalnya backlight ya. Tapi ini jadi saya punya ide nih buat menahan backlight ya. Tapi ke sana ya, harus ke sana. Bentar. Jadi lebih jelas, Pak. Nih jelas. Ya. Tapi di sini. Ya, sebentar. Aduh. Ya, jadi tadi ya. Nah, ini aja yang besar. Nih, mudah-mudahan nggak buram ya. Jadi kita tadinya mempunyai suatu nih, ada solut ya yang tadinya dibawa oleh carrier, ini disebut dengan carrier. Ya, yang unde-unde ini adalah solut. Solut ya. Unde ya. Solut. Nah, kita tuangkan solvent sini. Solvent. Ini ya. Solvent. Nah, kemudian pada saat solvent ini bekerja, nanti ini akan dicoplok ya. Nah, seperti ini ya. Pertama-tama tentunya tidak akan jauh-jauh nih. Ya. Si solut ini tidak akan jauh-jauh dari si daun ini ya. Dapat dibayangkan ya. Kalau Anda punya daun begini, terus kemudian dicelupkan ke air, nanti daunnya akan basah. Ya, daunnya akan basah. Nah, posisi dari solut ini adalah di lokasi cairan yang membasahi daun ini. Ya, kebayang ya, daunnya akan basah nih. Ya, kalau di sini sih kelihatan ada basah-basahnya. Kalau mungkin di Anda nggak kelihatan ya. Nah, seperti itu. Nah, cairan yang membasahi daun nanti akan memindahkan ya solut ini ke nih di daerah yang masih kosong di sini. Tidak ada solutnya. Ini yang disebut dengan bulk phase. Ya, bulk phase itu merupakan fasa yang kebanyakan. Kan logikanya air yang membasahi daun itu kan cuma dikit ya, dikit banget. Nah, yang tidak membasahi daun itu justru banyak banget. Nah, itu yang disebut dengan bulk. Bulk itu ya itulah banyak gitu. Biasanya kan LPG kalau dalam bentuk bulk itu kan, oh berarti LPG yang masih di tangki itu, bukan di tabung melon, bukan. Tapi yang di tangki mobil itu ya. Jadi banyak banget. Nah, itulah yang disebut dengan bulk phase. Dengan demikian ada dua kali kesetimbangan kan? Ini ke sini dan ini ke sini. Ya, ada dua kali. Itulah disebut dengan leaching. Oleh karena itu, grafik leaching itu sebetulnya ada dua kesetimbangan juga. Jadi kalau Anda ingat di teori ya, di pelajaran, wah terlalu rendah saya nulisnya ya. Terlalu rendah, sebentar. Ini dihilangin aja ya. Nah, sudah tahu kan, bulk phase. Grafik leaching itu ada dua. Ya, N di sini bisa X, bisa Y. Aneh ya. Kurvanya berada di sumbu yang aneh. Ini sumbu N, dan ini ya sumbunya sumbu N, dan ini bisa X, bisa Y. Ya. Nah, kapan ini dibaca sebagai Y? Kalau Anda membaca kurva yang ini. Berarti ini adalah kurva N, PS, Y. Gitu ya. Itu menurut Jean Koplis.
Soalnya bisa kebalik kalau buku lain. Ya, serius. Ya, udah biarin aja lah. Kita ikut aja ya. Nah, yang satunya lagi, ini garis keseimbangan yang pertama, itu di sini. Loh, kenapa kok di sini? Ya, kenapa kok di sini? Lihat, N itu apa sih? Yang disebut dengan N itu adalah ini. B dibagi A plus C. Sekali lagi, silakan buka Syncopis kalau saya kurang jelas menerangkan ya. B itu apa? B itu adalah padatan yang membawa solut ini pada kondisi awal. Jadi di daun itu. Ya. Jadi pokoknya ini padatan aja deh. Udah nggak usah dikasih kalimat yang lain. Ini pokoknya padatan yang membawa solut. Ya. A itu adalah solut, C itu adalah solvent. Oke, dengan demikian kalau misalkan kita punya daun ya, kita punya daun. Nah, kalau daunnya itu kering 100%, berarti C-nya nggak ada. Ya, andai ini ya, jadi sekali lagi ya, kita punya daun, terus kemudian kita mau ekstraksi dengan air. Gitu. Kalau daunnya dikeringkan, berarti C bisa dianggap tidak ada. Oke, tapi kalau daunnya basah seperti yang barusan saya bawa, walaupun itu daun kering yang jatuh dari pohon, tapi jangan salah, tanaman kering, ya, tanaman kering itu masih bisa mengandung air sampai 20 berapa? Lebih dari 20%. Ada yang sampai 30. Ya, nggak percaya, gabah kering itu bisa sampai 25%. Kalau hanya dikeringkan di sawah. Ya, tapi kalau sudah gabah kering lumbung itu bisa 18%, gabah kering giling itu bisa 12%. Tergantung kan. Jadi wah variatif banget. Jadi kebayang ini kandungan air di dalam di dalam carrier, kandungan air di dalam carrier ini carriernya itu bisa sampai 30%. Bisa, gabah itu bisa sampai 32 ya, 32%. Nah, ini kan besar banget ya, 32% itu sepertiga loh kira-kira. 25% seperempat. Ya, jadi nanti kalau Anda melakukan leaching, hati-hati. Ya, kandungan C awal itu harus dideteksi. Nah, kecuali begini, saya punya daun, tuh. Terus kemudian solutnya mau diekstraksi pakai heksan, oke? Pakai heksan. Kan di dalam daun nggak ada heksan, begitu? Berarti ini langsung Anda anggap 0, yang C-nya ini, ya kan? Tapi kalau Anda mau melucuti ya, melucuti si solut ini pakai air, hati-hati. Daun itu mengandung air pada awalnya. Seperti itu. Jadi tolong dipahami. Nah, ini ya. Jadi N itu B dibagi A plus C. Nah, kemudian satu lagi adalah kan perpindahan dari sini ke sini. Oke, berarti kita punya kesetimbangan satu lagi, yaitu antara ini dengan ini. Ya. Nah, kalau sudah di sini, kan ini dengan ini ya, kesetimbangannya, ini dengan ini. Apa artinya? Di sini kan sudah nggak ada carrier. Bagian dari daun itu tidak tidak terlarut ke solvent. Yang kita anggap terlarut adalah hanya solutnya saja. Ya, jadi misalkan apa? Selulosa dari daun, mungkin ada ligninnya dari daun, itu enggak. Hanya minyak atsirinya saja yang coplok. Oke? Sehingga apa? Di sini konsentrasi daunnya tadi ya, sebagai carrier selalu 0. Ya enggak? Jadi ini nah, bagian dari daun ini enggak melarut ke air, yang melarut itu cuma atsirinya saja. Ya, berarti B-nya 0.
B-nya 0. Kalau B-nya 0, apa artinya? N itu sama dengan, ya kan? 0 dibagi A plus C. 0 juga kan? Ya, berarti grafik kesetimbangan yang satunya lagi itu sebetulnya nempel di sini. Coba suka nggak ke gambar? Gitu ya. Nah, supaya tergambar dengan baik, antara Y, konsentrasi Y dengan konsentrasi X di sini, ini nggak tahu berapa ya. Ya mungkin kalau Y-nya segini, ini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5 onde-ondenya ya. Itu menyebabkan konsentrasi di bulk phase cuma 3. Ya, jadi misalkan Y-nya di sini, X-nya di sini. Ini X di sini ya, di sini Y. Ya. Nah, ini dihubungkan dengan garis hubung. Garis hubung ini disebut dengan I line. Nggak kelihatan ya di situ ya? Tie line. Ya, oke. Ini sekedar mengingatkan saja, karena di perkuliahan pasti Anda sudah dapat. Oke. Oh iya. Ya, ini kalau leaching itu dua ya, dua garis kesetimbangan sebenarnya sini dengan sini. Nah, kalau ekstraksi biasa, ekstraksi cair-cair, garis kesetimbangannya cuma satu. Ingat. Nah, misalkan begini. Sini aja ya. Kita nggak belajar di sini ya, nanti dengan Bu Nini ya, mungkin ekstraksi cair-cair ya. Nih, kan gambarnya apa? Selalu gini misalkan gitu. Garisnya cuma satu saja. Ya, oke. Saya hanya ingin menunjukkan aja, kita nggak membahas secara mendalam di sini karena nanti ada arahan yang lain ya tentang ekstraksi cair-cair. Ya, begitu. Oke. Pak, punten, Pak. Apa? Punten, Pak, mau konfirmasi, Pak. Ya. Itu berarti maksudnya kesetimbangan itu maksudnya itu eh, proses perpindahan dari satu fase ke fase satu media ke media lain. Jadi kayak Betul. pendapatan ke cairan, terus itu dari cairan jenuh ke cairan yang lebih apa kebanyakan. Ya, betul. Betul. Anda betul. Ya, jadi kesetimbangan itu berarti proses perpindahan dari satu fase ke fase berikutnya ya. Jadi fase yang pertama tadi fase yang eh, di apa ya dinyatakan oleh carrier ya, carrier ini. Ini fase satu. Yang fase yang keduanya adalah eh, solvent tapi yang nempel di carrier. Oke, yang ketiga adalah solvent, jadi solventnya sama ya, tapi yang di bulk phase yang di kebanyakan. Nah, makanya ini ada dua perpindahan, makanya ada dua garis kesetimbangan. Jadi nanti perpindahan dari dalam daun ke cairan yang nempel di daun itu satu kesetimbangan tersendiri. Gambarnya ini. Oke. Kemudian perpindahan dari cairan yang nempel di daun dengan yang di bulk phase di kebanyakan. Nih, ada perpindahan sedih. Tuh di sini. Ininya perpindahannya. Nah, hubungan antara konsentrasi di sini dengan konsentrasi di sini dinyatakan dengan tie line ini. Oke, paham? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Apakah mungkin, Pak, kesetimbangan itu terjadi ketika kesetimbangan itu akan terjadi jadi konsentrasi di bulk phase sama Oke. konsentrasi fluida sekitar solid sama konsentrasi di solidnya itu sama, Pak? Oke. Mungkin. Ya, mungkin. Nah, kesetimbangan kalau di sini ya antara daun dengan apa? Antara yang di daun dengan yang di cairan yang nempel di daun itu kemungkinan kecil ya. Saya kok belum pernah ya menemukan, tapi mungkin aja logikanya mungkin sama ya. Jadi si harga B A plus C itu sama. Nah, Y itu apa? Sebentar ini. Oke ya. Ini ada Y kan? Nih, Y. Y itu apa?
Y itu sama dengan A per A plus C. Tapi dibilangnya selari ya. Jadi ini kan biasanya kalau ekstraksi itu kan daunnya dicacah ya. Dicacah kecil-kecil gitu kan. Sehingga campuran antara daun dengan cairan yang nempel di daun itu membentuk selari, membentuk lumpur. Ya, oleh karena itu suka dibilang selari. Nah, A per A plus C-nya itu kalau misalkan A-nya banyak banget, ya banyak banget, bisa aja logikanya. Tapi sepanjang yang saya tahu itu tidak ada yang kayak gitu. Setidaknya saya belum pernah menemukan lah. Saya nggak berani ngomong ya. Saya tidak berani ngomong itu tidak ada. Soalnya suatu saat Anda apa mencoplok gel ya, gel dari itu apa lidah buaya ya dengan cara ekstraksi, gelnya kan banyak banget tuh. Bisa aja itu antara gel yang terlarut di dalam cairan dengan gel yang ke bawah di sini sama aja. Bisa. Jadi A dibagi A plus C dengan B dibagi A plus C bisa sama. Ya, itu bisa sama. Tapi kalau misalkan pengalaman saya dengan yang sudah dilakukan di sini ya, antosianin misalkan gitu ya. Jadi kita pernah melakukan penelitian sampai membuat korpa kesetimbangan dari antosianin dari bunga rosella. Nah, itu ternyata kandungan antosianin di dalam bunga rosella itu hanya 0,0 sekian. Jadi jauh lebih banyak selulosanya di dalam bunga rosella dia, ligninnya dan sebagainya lah. Tidak apa saja yang ada di bunga rosella. Nah, cuma 0,0. Tapi jangan salah, dengan konsentrasi 0, berapa ya? 0,0 berapa gitu ya. Rasanya itu udah kecut banget kalau diekstraksi. Begitulah. Kalau dalam hal ekstraksi antosianin, nggak mungkin B sama dengan Y ini. Ini nggak mungkin, karena apa? A-nya kecil banget. Sehingga di sini kan jadi kecil banget. Ya, B-nya gede banget gitu ya. Karena kecil banget. Jadi tidak mungkin sama. Itu kalau kasus antosianin. Beda dengan lidah buaya tadi kan. Ya, lidah buaya itu gelnya banyak banget di dalam apa? Daun ya. Di dalam daun lidah buaya itu. Begitu. Nah, sekarang antara Y dengan X apa bisa sama? Bisa banget. Ya. Bagaimana biar bisa sama? Diaduk. Anda melakukan ini, melakukan ekstraksi sambil diaduk. Namanya diaduk, apa tujuannya? Kan supaya homogen. Oke? Jadi konsentrasi di dalam cairan itu memang sengaja dibikin homogen. Nah, kalau homogen, apa artinya? Ya konsentrasi di dekat daun ke, yang jauh dari daun, yang di potongan ini di mana-mana sama. Oke. Nah, kalau sama gimana? Garis apa? Tai lainnya kan Y di sini sama dengan Y di X di sini ya. Sama. Nah, ya sudah gampang. Ini tegak lurus. Tuh. Ya, seperti itu. Jadi bisa Y dengan X bisa sama. Kalau Anda operasikan ekstraksi cair ini secara mixing, diaduk. Ya, oke. Terjawab? Terjawab, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke ya. Jadi seperti itu ya, ini untuk ada yang tanya lagi? Bapak itu tadi bilangnya itu Y dan X itu bisa sama kalau mixing. Kalau di proses lain ada yang bisa sama atau enggak? Terus itu sama itu satu lagi itu kenapa Y sebenarnya A plus plus C, sedangkan yang N-nya B dibagi A plus C. Ya, sebentar. Saya jawab yang itu dulu ya. X juga gitu ya. X itu sama dengan A dibagi A plus C di bulk. Ya, oke. Kenapa begitu? Itu karena definisi. Karena definisi. Jadi oleh ahli-ahli yang menemukan metode ya perhitungan ekstraksi supaya gampang udah dibikin begini. Kita tinggal ngikut. Ya, jadi kenapanya adalah ya karena kita ngikut.
ngikut penemuan dari ahli yang terdahulu. Ternyata untuk mudahnya perhitungan itu didefinisikan N itu B plus B dibagi A plus J, Y itu juga A dibagi A plus J, X juga A dibagi A plus J. Tapi beda tempat ya. Kalau ini selari, di sini bulk. Nah, tadi yang saya bilang, kalau mixing itu bisa sama Y dengan X-nya. Ya, jadi enggak apa ya istilahnya, nggak bisa dibantah untuk sementara. Kecuali ada orang yang menemukan metode baru. Gitu ya. Untuk perhitungan ekstraksi bisa aja ada definisi lain gitu. Untuk sementara seluruh dunia memakai yang ini. Ngerti ya? Jadi ini definisi. Ya, udah seperti itulah yang ditemukan oleh para ahli yang terdahulu untuk mempermudah hitungan leaching. Gitu. Oke, terus yang kedua, apakah ada proses lain selain ini ya, selain pengadukan? Kalau yang saya alami itu yang paling mungkin adalah pengadukan. Sebenarnya satu lagi proses yang bisa itu ya, membuat X dan Y-nya sama, yaitu kalau Anda lakukan leaching, nih dicelupin gini terus pada kondisi mendidih, ya. Nah kalau kondisi mendidih sama aja kan ya dengan pengadukan, nanti akan terjadi konveksi secara alami, begitu ya. Tuh, selain pengadukan, jadi ekstraksi dilakukan pada kondisi mendidih dan ini dicelupin begini ya, dicelupin. Ini nanti si carrier beserta solutnya ini akan ngikut pergolakan dari cairan yang mendidih. Itu. Jadi mungkin X-nya dengan Y-nya nanti akan sama. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya nanti ke alat. Bentar. Ini kayaknya bagusan ini ya. Kita aja sebentar ya. Setidaknya untuk menahan supaya tidak backlight ya. Seperti itu. Nah, oke. Terus kemudian setelah kita mencoba mereview ya seperti apa proses leaching, ya, kita coba sekarang review alatnya, gitu ya. Harus awas kalau saya ngeluarin pertanyaan tentang prinsip leaching, ya mekanismenya gimana, Anda harus bisa menceritakan ya. Jadi pertama-tama gitu kan, solut dibawa oleh carrier. Kemudian carrier berkesetimbangan dengan cairan yang berada di sekitarnya, sekitar carrier ya. Terus kemudian cairan yang di sekitar tadi yang sudah membawa solut akan berkesetimbangan lagi dengan bulk phase, ya, atau cairan kebanyakan. Bulk phase sangat susah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pada saat saya mahasiswa ada yang mengusulkan itu diterjemahkan sebagai fasa ruah. Ruah ya, kayaknya dari tumpah ruah gitu loh. Cairannya ada banyak banget ya, tumpah ruah. Nah, ini ada fasa ruah. Tapi apa ya? Terjemahan itu tidak berlanjut, nggak terkenal akhirnya. Ya, sama aja dengan terjemahan efektif dan efisien. Ya, efektif itu diterjemahkan sangkil katanya. Terus efisien itu mangkus. Mana ada yang mau pakai kata itu, ya kan? Dengar aja udah malu-maluin gitu kan ya. Oke, kita sekarang coba lihat alatnya. Ini alat yang tersedia harus Anda kuasai materinya adalah yang ada di pilot plan. Ya, ini yang berjalan dengan baik adalah di pilot plan di bawah. Oke, alat utama dari ekstraksi ini adalah itu yang di atas ya, mungkin sayang ya tersembunyi nanti deh kalau Anda ada yang bertanya
nanti laptopnya saya bahas ini ya. Misalnya di laptop. Oke ya, tapi di sini mudah-mudahan Anda masih ingat ya karena Anda toh sudah pernah praktikum. Di sini ada keranjang ya, ada basket yang nanti diisi dengan bahan padat. Gitu kan? Nah, ini bahan padatnya ditaruh di keranjang. Nah, di sini kalaupun terjadi pengadukan yang artificial, bukan dengan impeller, bukan, tapi dengan aliran dari cairan, ya, aliran dari cairan. Oke, untuk selanjutnya cairannya kita deklarasikan aja sebagai air ya, sebagai air seperti yang sudah Anda praktekkan di sini. Cairan itu bisa macam-macam ya, tidak hanya air loh ya. Tergantung dari solut yang akan kita coplok. Solut yang akan kita coplok itu jenisnya seperti apa? Mungkin Anda bisa mengingat like, dissolve, light, ya, like, dissolve, light. Jadi pengertiannya kira-kira beginilah. Suatu solvent itu bisa melarutkan dengan baik kalau solutnya sama sifatnya dengan si solvent itu. Ya, sifat apa yang sama? Sifat polaritasnya. Jadi berarti pelarut polar itu akan bisa membawa mencoplok solut yang polar. Ya. Pelarut yang non polar seperti heksan ya, itu bisa mencoplok solut yang polar juga. Begitu ya. Oke. Nah, di sini padatannya di sana ya, mungkin ya. Nih. Ini saya tunjuk ya. Nih. Padatannya tetap di sini. Nanti cairannya akan dilewatkan sini dan disirkulasi. Tapi yang penting adalah padatannya dulu ya. Harus dimasukkan ke sana. Itu menjadi tahap pertama dari langkah Anda melakukan ekstraksi padat cair. Anda memasukkan padatan ke situ. Ya. Anda memasukkan padatan ke basket. Tuh, nomor 1. Oke, saya tidak tulis, Anda harus mencatat sendiri ya, atau mengingat-ingat. Atau kalau tidak, boleh baca job sheet-nya. Tapi mungkin yang saya lakukan ini, saya persingkat dari job sheet. Ya, biar gampang besok. Oke. Nah, kemudian sana, terus kemudian cairan yang digunakan untuk mengekstraksi, untuk mencoplok si solut ini, Anda masukkan ke sini. Ya, di sini sudah ada ya, disediakan selang ya. Disediakan selang, terus kemudian nanti Anda masukkan ke sana. Bentar, tadi selang taruh mana? Ya. Ini kalau belum ada cairannya. Tapi kalau sudah ada cairannya, ya sudah, Anda tinggal mengontrol saja cairannya kira-kira cukup atau tidak. Ya, oke. Masalah cukup atau tidaknya, lihat ini, masukkan ini. Ya. Cairan yang cukup itu paling tidak di batas bawah dari saluran ini. Itu paling tidak segitu. Sebaiknya dibikin pas. Oke. Dibikin pas, tidak istilahnya tidak berlebihan gitu. Oke ya. Nah, itu kemudian langkah yang kedua adalah Anda masukkan. Ini kok langsung langkah. Oke ya. Dimasukkannya ke labu ini. Ya. Ke labu ini ya. Ya, kalau bisa jangan lebih dari angka. Di sini ada angka ya, sampai dengan level 35 di situ sudah ditandai ya. Jangan sampai lebih. Nah, dari sini tidak kelihatan tandanya. Tapi nanti kalau diuji Anda bilang saja bahwa sampai maksimum itu sampai dengan tanda. Gitu. Tapi paling tidak minimumnya itu di
batas ini, bawah cairan ini. Saya biasanya kalau saya membimbing lebih suka ke yang minimum. Ya, ya, oke. Nah, terus kemudian tahap berikutnya, kalau sudah ya, Anda harus cek ya, semuanya sudah tertutup. Tahap berikutnya adalah, nah ini nih ya, tolong ya, nanti kalau di pabrik, kalau Anda mempunyai perangkat yang ada pemanas sekaligus pendinginnya, apapun juga ya, jadi bukan cuma alat ekstraksi ini, bukan. Bisa distilasi, bisa heat exchanger, bisa reaktor, apa saja ya. Kalau ada alat yang mempunyai pemanas sekaligus pendingin, yang harus Anda gerakkan adalah pendinginnya dulu. Nggak mau tahu. Walaupun proses Anda ini sebetulnya yang menjalankan ya itu adalah air panasnya. Gitu. Tapi nggak boleh Anda menjalankan air panasnya dulu. Tidak boleh. Oke. Jadi yang pertama kali Anda jalankan adalah air dingin. Oke, ini menjadi berapa? Tahap yang ketiga ya. Tuh. Pendinginnya terletak di atas. Ini pendinginnya terletak di atas berupa heat exchanger yang berbentuk spiral heat exchanger yang paling atas ya, yang di atas sana. Nah, itu Anda harus yakin bahwa sudah nyala. Gampang kalau di laboratorium menandai bahwa dia sudah nyala, itu biasanya pertama-tama ada gelombangnya ya. Ya, seperti itu. Nah, di sini kebetulan tidak dilengkapi dengan rotameter atau alat penunjuk laju alir. Tapi kalau di pabrik biasanya kan ada tuh. Nah, boleh Anda lihat dari rotameter aja. Asal pelampungnya sudah naik, berarti pendingin sudah masuk. Ya, di sini tidak dilengkapi. Nah, ini menjadi apa ya istilahnya skill ya, skill. Anda melatih skill Anda, melatih komponen ya panca indera Anda untuk melihat. Ya, nih mata berarti kan untuk melihat bahwa itu sudah jalan atau belum. Ya lihat aja nanti ada gelembungnya atau enggak. Ya, oke. Karena kita harus mengalirkan, berarti kita harus membuka keran. Oke, mana keran yang harus dibuka? Sayang tidak kelihatan dari sini, ya. Tidak kelihatan dari sini karena kerannya ada di balik sana. Ya. Kerannya ada di balik sana. Oke. Ya, saya perlihatkan dari sini ya. Saya ada di belakang alat nih sekarang. Ini ada keran ya yang digunakan untuk memasukkan air. Oke. Kalau Anda bingung mendeteksi mana keran yang menjadi masukan air, gitu ya. Lihat pipa, ya. Lihat pipa yang mengarah ke bawah spiral heat exchanger. Bawah ya. Nah, ini juga merupakan prinsip nanti kalau di pabrik ya. Anda sekalian, kalau Anda punya cairan yang digunakan untuk mendinginkan proses, mendinginkan loh ya. Jadi yang masuk ini adalah air dingin, masuk ke heat exchanger-nya proses, jadi panas. Ya, jadi panas. Anda tidak boleh terbalik memasukkan air ini. Kenapa? Karena adanya hukum Archimedes. Kalau sampai kebalik nanti tabrakan. Kalau tabrakan akan membuat tekanan yang tinggi sekali. Ya, itu akan membuat pipa Anda terlepas atau kalau tidak malah pecah. Ya, atau kalau tidak satu lagi pompanya macet karena dilawan oleh gaya Archimedes. Jadi makanya memasukkan air pendingin itu harus dari bawah dari heat exchanger. Keluarnya ke atas. Kenapa?
air dingin ini kalau sudah bertukar panas dengan fluida proses Anda, dia kan akan jadi panas kan? Ya, air dingin terus akhirnya jadi air hangat atau air panas. Oke, Anda tahu bahwa namanya proses pemanasan itu akan membuat suatu benda memuai, mengalami pemuaian. Ya, mengalami pemuaian itu artinya apa? Volume dari benda itu akan mengembang, nambah volumenya. Ya, sedangkan massa benda itu tetap. Artinya apa? M per V-nya tambah kecil. M per V itu adalah rho. Massa jenisnya akan mengecil. Karena V-nya nambah. Ya kan? Tambah panas, V-nya mengembang. Kalau M kan tetap, hukum kekekalan massa, ya kan? M per V jadi mengecil. Nah, kalau massa jenis mengecil, maka berat jenis juga akan tambah kecil. Anda harus tahu sendiri apa bedanya massa jenis dengan berat jenis. Bisa-bisa mendadak saya keluarin. Ya, tugas harus tahu sendiri ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian masuklah hukum Archimedes. Anda ingat hukum Archimedes kira-kira berbunyi begini, bahwa benda yang dijadikan satu gitu ya dengan fluida itu akan terapung kalau berat jenisnya lebih kecil dari berat jenis fluidanya. Akan melayang kalau berat jenisnya sama. Akan tenggelam kalau berat jenisnya lebih gede. Nah, karena air panas berat jenisnya lebih kecil daripada air dingin, pasti terapung dong. Terapung itu berarti posisinya kan teratas. Di atas, ya kan? Terapung, benda yang terapung itu posisinya kan di atas. Seperti itu. Oke? Nah, karena posisinya di atas, maka Anda nggak boleh ngelawan hukum ini, hukum alam. Nggak boleh. Ya. Jadi makanya air dingin harus masuk dari bawah dan keluar ke atas. Ya. Nah, untuk mendeteksi keran air dinginnya yang mana, lihat di sini mana yang berhubungan dengan bagian bawah dari heat exchanger yang spiral. Ya, spiral heat exchanger itu. Berarti keran yang mana? Ya diurut saja. Ini. Oh, keran yang di kanan ternyata. Ya. Nah, ini harus ini dulu ya. Harus dinyalakan dulu ya airnya. Nah, untuk menyalakan air tentunya Anda harus menyalakan dulu keluarannya. Keluaran. Jadi supaya nanti tidak tercekik airnya di situ, tidak menekan heat exchanger. Ya, hanya lewat saja ya. Jadi keluaran dibuka dulu, baru kemudian masukannya dibuka. Oke, biasanya dibuka penuh saja ya, untuk safety, untuk keamanan, dibuka penuh saja. Nah, kalau sudah pendingin, ya, kalau sudah pendinginnya berjalan dengan lancar, baru yang terakhir Anda memasukkan steam. Oke, bagaimana cara masukkan steamnya? Ya, dengan cara memutar valve ya, steam valve. Ya, oke. Nah, di sini nanti steamnya akan masuk ke sini nih. Sebentar. Ini saya loncat-loncat nih. Sebentar. Ini steam ya. Kerannya juga dibalik ya. Dibalik dari alat ini, tapi ini jelas kok. Bisa dilihat valve untuk steam itu pasti pipanya dibungkus dengan isolator. Ya, pipanya dibungkus dengan isolator. Nah, di sini. Nah, tentu apa yang saya lakukan ini salah. Kenapa? Steam kan panas. Ya kan? Steam kan panas. Kalau di isolator nggak apa-apa nih. Isolator itu harus memenuhi syarat untuk keamanan manusia. Ya, jadi kalau dipegang harus nggak apa-apa. Tapi kalau namanya valve, kan nggak mungkin dong valve diisolasi harus telanjang. Kalau valve itu telanjang, artinya apa? Panas akan merembet sampai ke tuasnya, tuasis valve ini.
Artinya apa? Tangan Anda harus dilindungi dengan APD. Oke ya? Coba APD apa coba yang ini? Yang harus Anda kenakan kalau Anda harus memutar valve untuk steam. Nah, coba cari sendiri, pikir sendiri ya. Coba APD-nya apa? Nanti kita bahas sekilas saja. Tapi nanti di rumah coba cari sarung tangan, syarat sarung tangan kan yang bisa digunakan untuk memutar keran steam. Itu sebaiknya yang seperti apa? Cari, awas kalau nanti saya keluarin loh ya. Ya oke. Kemudian steam akan mengalir ke pemanas. Ini sebetulnya elemen pemanas ini, yang ini, ya, elemen pemanas. Tapi sumber panasnya dari steam. Ya, panas ini akan membuat cairan yang terisi di sini, ya. Nah, kalau Anda lupa, kenapa kok terisi cairan? Padahal nggak kita isi ya. Tidak kita isi cairan, tapi kok terisi. Ya, kan antara labu ya, antara labu ini dengan pemanas terhubung dengan pipa. Oke? Terhubung dengan pipa, sehingga nanti berlaku hukum bejana berhubungan. Ya kan? Hukum bejana berhubungan. Seperti apa bunyinya? Ketinggian air dari beberapa bejana yang dihubungkan dengan suatu penghubung itu bisa pipa, bisa macam-macam lah ya, bisa bak juga bisa. Dengan suatu pipa kalau di sini ya, dihubungkan dengan pipa akan mempunyai level atau ketinggian yang sama. Oke, nanti cairan di sini akan dipanaskan, ya. Cairan akan dipanaskan, karena dipanaskan kemudian mendidih. Cairan yang mendidih akan tersirkulasi ke sini. Ini akan bersirkulasi ya. Cairan ini kan mendidih ya, mendidih akan bersirkulasi. Oke, cairan yang mendidih kebetulan di sini pendidihannya tidak sepenuhnya ya, jadi hanya sebagian saja yang menjadi uap. Sebagian saja yang menjadi uap, nanti uapnya akan naik ke atas, ya, uapnya akan naik ke atas, didinginkan di spiral heat exchanger tadi yang di atas, spiral heat exchanger, kemudian kondensatnya akan turun, ya kan? Akan turun melewati pipa ini. Ya, melewati pipa ini kemudian akan jatuh ke tumpukan padatan yang Anda taruh di dalam basket tadi. Ya, di sini. Ya, akan jatuh. Nah, pada saat si cairan itu mengalir ya, di sela-sela apa aja lah yang ada di situ ya, mungkin daun, bisa juga padatan yang lain. Kan kalau untuk praktikum biasanya kita melarutkan NaOH ya di dalam arang misalkan begitu. Bisa, dulu saya pernah kayak gitu. Atau kalau tidak, dulu saya pernah sih coba misalkan kita mau mencopot minyak atsiri dari daun cengkeh. Jadi daun cengkehnya dimasukkan situ. Nanti air panas akan mengucur dari atas. Ini ada distributornya. Mengucur dari atas, kemudian akan membawa larutan. Kok larutan? Akan membawa pelarut. Ya, sehingga air murni yang dari atas tadi menjadi larutan sekarang. Larutannya akan dikembalikan lagi ke labu melalui pipa yang ada di belakang ini. Maaf kalau tidak kelihatan. Ini ya, di sini agak susah ya. Ini ya, pokoknya Anda bayangin aja, karena Anda sudah praktikum kan, Anda sudah mengerti. Ya, kembali lagi ke labu. Nah, larutan itu kemudian dipanaskan lagi, uapnya ke atas lagi menjadi uap murni, lewat lagi ke tumpukan padatan Anda, mencopot solut lagi, kemudian terus ke labu lagi. Begitu aja sirkulasinya ya. Jadi seperti itu. Ya, oke. Nah,
Sampai seberapa lama Anda mengoperasikan alat ini? Oke ya. Jadi seberapa lama ya? Karena apa? Alat ini alat batch, bukan alat continue. Buktinya batch apa? Daunnya tetap di situ, nggak bergerak-gerak. Begitu kan? Anda bisa bantah. Kenapa nggak disebut semi batch? Karena airnya mengalir, ya, airnya mengalir, sedangkan padatannya diam di situ. Boleh dong disebut dengan semi batch. Kalau Anda melihat sistemnya itu hanya di sini, di basket, memang betul alat ini semi batch. Ya, padatannya diam, kemudian ada cairan yang terus-menerus melewati daun itu. Tapi kalau Anda melihat alat ini keseluruhan sebagai satu sistem, satu sistem, keseluruhan ini, nih yang di depan Anda nih, keseluruhan ini satu sistem, kan airnya juga nggak kemana-mana, cuma sirkulasi aja ke situ, ya. Berarti alat ini sebetulnya sepenuhnya batch kalau dianggap ini satu sistem alat ekstraksi. Ya, ya sudah, kita sepakat saja dengan bahwa alat ini adalah mempunyai sistem batch. Nah, kalau namanya sistem batch, selesainya pengolahan, selesainya proses itu tergantung dari waktu. Oke, kalau proses continue kan bukan ya. Selesainya proses itu tergantung dari waktu tinggal, residence time. Bukan waktu operasi, bukan. Tapi waktu tinggal. Itu kalau proses continue, ya. Atau dapat dikatakan sesuai dengan panjang alat, misalkan gitu. Karena apa? Cairan itu dialirkan dengan kecepatan tertentu. Karena dia punya kecepatan, maka dengan panjang alat tertentu, dia punya waktu tinggal tertentu. Oke? Itu kalau proses continue. Nah, kalau kita kan enggak. Karena prosesnya batch, maka waktu lah yang menjadi penentu proses ini selesai atau tidak, ya, atau belum selesai gitu ya. Waktu. Jadi, nah, seberapa lama waktu yang diperlukan untuk proses ekstraksi? Sebetulnya ada tolak ukurnya ya. Tolak ukurnya adalah kalau cairan yang datang dari atas basket kemudian lewat ke padatan, itu begitu keluar sudah tidak mampu lagi mencoplok padatan. Itu teorinya. Ya, teorinya seperti itu. Tapi biasanya kalau proses itu betul-betul ditunggu ideal, betul-betul sampai airnya itu tidak mengandung solut sama sekali, lama. Berapa lama waktu itu? Ya, semuanya itu perlu penelitian. Ya. Nah, untuk mempermudah melihat waktu yang dibutuhkan, di sini ada alat bantunya, yaitu pipa U ya. Oke. Pipa U itu yang nantinya akan menjaga level cairan yang mengisi basket itu. Ya. Nah, nanti kalau sudah terisi ya, isi penuh, nanti akan menggelontor ke sini. Saat gitu ya. Ini nanti penuh, terus kemudian akan menggelontor ke sini. Ya. Nah, penggelontoran itu membutuhkan tekanan kan dari atas. Nah, sehingga nanti kalau tekanannya sudah cukup ya untuk membuat dia ngalir, baru dia mengalir ke sana. Gitu ya, biasanya seperti itu. Nah, nanti kapan dia bisa mengalir itu dianggap satu sirkulasi. Ya. Nah, nanti tinggal dihitung berapa kali dia bisa mengalirkan ke sana, Itu biasanya loh ya, kita anggap sebagai beberapa sirkulasi yang diperlukan untuk melakukan proses leaching ini.
Gitu. Tapi sebetulnya kalau saya sih lebih setuju kepada waktu. Jadi leaching itu baru selesai ditentukan waktunya berapa. Karena apa? Batch prosesnya. Batch itu kunci selesainya proses itu dari waktu. Ya, bukan dari panjang alat atau dari residence time, bukan. Nah, seperti itu. Nah, oke ya. Kalau sudah selesai, kita kan harus lakukan shutdown. Ya. Nah, kalau Anda nanti di lapangan juga begitu ya, kalau Anda melakukan shutdown, pertama kali yang di shutdown adalah aliran panas. Ya, aliran panas. Sehingga untuk shutdown, pertama-tama yang Anda matikan adalah keran atau valve yang mengatur steam. Nih, valve yang mengatur steam, ini kan dari tangan saya tidak bergerak terlalu jauh ya. Valve yang, atau dari sini. Oke deh, nggak usah ya. Susah nanti. Pertama-tama steam hentikan. Ya, akan dingin. Bukan akan dingin ya, akan terhenti pemanasannya. Nah ya, sedangkan pendingin itu tetap biarin aja. Biarin aja sampai nanti betul-betul terakhir. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau sudah hasil ekstraksinya boleh digelontor, boleh diambil. Dari mana ngambilnya? Seharusnya dari sini nih. Nih. Dari bawah ya, keran yang paling bawah. Gitu. Tapi untuk safety biasanya tidak diizinkan langsung mengosongkan ini, mengosongkan pemanas. Jadi gimana ngambilnya? Dari keran yang lebih tinggi, yang ini. Ini kerannya. Ya, yang di sebelah kiri. Gitu. Tapi apapun juga, kalau Anda sabar sebetulnya, jadi harusnya ini didiamkan dulu sampai dingin. Ya, sampai dingin. Apa? Kalau ukurnya dingin itu kayak gimana sih? Apakah harus sama dengan suhu udara? Ya, apakah sama dengan suhu udara? Enggak juga. Kalau Anda tunggu sampai sama dengan suhu udara, mau sampai kapan? Bisa-bisa berjam-jam itu baru. Mungkin malah baru besok pagi, baru dingin. Ya, oke. Tolak ukurnya adalah bahwa cairan yang ada di dalam itu, kalau dipegang, sudah aman. Gitu. Ya. Nanti Anda harus mengeluarkan padat. Nah, berapa air yang aman untuk dipegang? Ya, bayangkan aja kalau Anda mandi pakai air hangat. Atau Anda pernah ke sana. Ya, ke Ciater, kalau enggak ke Cipanas ya, mandi air panas. Ya kan? Nah, segitulah kira-kira. Itu berapa? Wow, kalau yang di Cipanas, ya. Saya yang, ya, di Cipanas ya pernah ya saya. Ke Ciater juga pernah. Itu sampai 50 ternyata kita masih kuat. Ya sekitar 48-an ya. 47-48 gitulah. Itu masih bisa. Tapi yang nyaman itu kan biasanya kan suhu sekitar 40. Gitu. Ya bolehlah itu kita pegang. Tapi relatif jadinya ya, karena sebetulnya manusia itu tahan sampai 50 nggak apa-apa. Ya memang kalau nggak biasa mandi air panas, kalau yang di Cipanas itu yang pemandiannya paling atas saja pokoknya. Ya, yang kita naik tangga dulu, di situ ada pemandian. Tuh, kalau belum pernah ke Cipanas Garut, ya sanalah main. Jangan jadi mahasiswa kurang piknik ya. Kan ada teman-teman yang dari Garut, coba diajakin ya. Kalau di Ciater, apa ya, saya dulu namanya kolamnya Nangka ya. Kolam Nangka itu panas, lebih panas dari yang di bawahnya. Gitu ya, pernah. Oke. Ya, kira-kira gitu ya. Saya ini bertujuan untuk memperlihatkan kepada Anda tingkat safety-nya itu gimana. Ya,
tingkat safety dari suatu air panas adalah yang membuat kulit tidak iritasi. Udah itu aja. Gitu ya. Jadinya relatif dong. Gitu. Tapi biasanya ya kira-kira 10 derajat lebih tinggi daripada udara luar. Nah, masalahnya kita di Bandung ya. Kita di Bandung kira-kira suhu di Polban ya sekitar 29. Jadi berapa? Ya 39 sampai 40 lah, nggak apa-apa. Seperti itu ya. Nanti kalau sudah, bisa ya digelontor dari sana, kemudian juga digelontor dari sini, dan Anda bisa ambil padatannya. Di situ basketnya bisa diambil gitu ya. Cara ngambilnya, di sana ada umur baut. Ya, seperti Anda memasukkan berarti. Anda buka dulu kan umur bautnya dicoplok. Ya, kalau tadi pada saat memasukkan langsung saja, ini sekarang basketnya kalau mau bisa diambil. Tapi suka tidak diizinkan ya karena itu nanti berbahaya, jatuh dan sebagainya. Ya sudah diambilin saja. Diambilin saja daunnya. Tapi hati-hati ya kalau Anda prakteknya menggunakan NaOH misalkan yang terserap di dalam arang, kan NaOH bikin kulit iritasi. Ya, Anda tidak boleh berhubungan langsung, jadi harus pakai sarung tangan karet. Begitu ya. Kalau ini harus ya, sarung tangan karet. Mas, kalau nanti saya keluarin, Anda nggak bisa gitu kan. Beda loh sarung tangan dia. Jadi kita mestinya kalau mau ideal, punya 2 sarung tangan, atau kalau tidak petugasnya beda-beda. Yang membuka keran steam, sarung tangannya beda mestinya dengan sarung tangan yang digunakan untuk mengambil padatan. Gitu. Nah, tapi memang sih zaman sekarang sarung tangan karet itu banyak yang tahan panas. Banyak. Ya, cuma saya nggak suka aja pakai kalau di lapangan karena apa ya? Benar-benar kepekeng gitu si kulit kita ini, jadi gerah banget gitu kan. Mending sarung tangan yang satunya lagi itu yang saya tugasin. Cari itu. Ya, jenisnya apa? Itu untuk membuka, khusus untuk membuka steam. Jadi berbeda ya dengan yang kalau ini harus nggak bisa sarung tangan yang untuk membuka steam itu untuk mengambil itu. Waduh, nanti cairannya itu masih bisa penetrasi ya ke dalam sarung tangan. Hati-hati. Harus sarung tangan karet. Harus. Nah, sekarang itu tadi yang saya bilang karetnya sintetik di lab kita suka dipakai juga untuk membuka keran. Ya. Ya, memang zaman sekarang udah modern ya. Ada banyak harus tahan panas banget. Ya, oke. Itu ya, kalau sudah kita ini keluarkan, silakan dibersihkan lah. Kalau misalkan tidak boleh, panjangnya tidak boleh diambil, bagaimana? Ya dengan lap atau bagaimana? Ya, kalau yang di sini tidak perlu. Pada saat beberapa bulan setelah praktikum ya ada overhaul, nah baru nanti dicuci dengan air biasa. Tapi itu bukan tugas Anda untuk melakukan maintenance ini. Anda sampai 1 jam. Oke, ada pertanyaan? Bapak, itu jadi untuk alur masuknya, Pak, itu untuk masuknya itu mulai dari aliran dingin baru masukin steam. Tapi kalau shutdown itu sebaliknya, itu steamnya dimatiin baru keluarin airnya. Itu, Pak. Panas dimatiin dulu. Iya. Jadi kalau shutdown, steamnya yang harus mati dulu, harus. Nggak ada tawaran. Ya. Iya. Nah, terus udah dingin, terus kemudian Anda recheck hasilnya, lupa ya. Kan itu masih nyala tadi. Yang air dinginnya masih nyala. Matikan aja terakhir. Oh, heat exchanger-nya dimatikan. Oh, berarti dari aliran berarti sebelumnya yang aliran masuknya itu airnya dimasukin, heat exchanger-nya dinyalain, baru steam-nya dinyalain. Ya,
Oh, oke sih. Berarti kalau sebaliknya, kalau mau shutdown itu steamnya matiin, heat exchanger matiin, baru itu aliran dinginnya dikeluarkan gitu. Nah, Oke sih, jadi Pak. steam dulu. Terus kemudian kan Anda mau ambil bahannya ini, ya kan? Nggak bisa dong bahan panas-panas dimasukin ember misalkan gitu. Pasti ditunggu sampai safe, ya. Safe, ukuran safe-nya jangan safe-nya ember, jangan. Safe-nya ember nanti 60, jangan. Safe, ukuran safety dari suhu itu adalah badan kita. Berapa? Ya sekitar segitu lah 40. 10 ditambah udara atmosferik ya. Oke ya. Jadi Anda gelontor keluar kan? Gelontor keluar. Ini di pendingin masih loh. Masih ya. Gelontor keluar. Terus kemudian keluarin juga padatannya. Ya, keluarin. Nah, baru kalau sudah selesai betul, air dingin yang masuk ke spiral heat exchanger dimatikan. Oke? Oke, Pak. Terus itu yang batch, ini kan dibilang ini batch karena padatannya masih ada di satu tempat. Itu berarti di continue itu padatannya terus bergerak atau gimana? Iya, yang continue itu seperti yang ada di lapangan. Itu ekstraksi padat cair yang continue. Jadi padatnya bergerak. Cara menggerakkannya gimana? Dengan screw conveyor di dalamnya. Oke? Jadi ada tabung panjang, padatan digerakkan dengan screw conveyor. Masuk, terus kemudian keluar ke ujung lagi. Ya, airnya kebalik, masuk dari sana, keluar ke sini. Oke? Jelas? Terus kalau batch itu yang menjadi penentu penyelesaian proses itu waktu. Kalau continue, Oke. Kalau continue, begini. Sebetulnya waktu juga, tapi Anda nggak boleh menyebutkan waktu nggak boleh, tapi waktu tinggal. Misalkan begini, supaya solut ya. Kalau dulu saya antosianin sih, saya punya bunga rosella. Ya, saya punya bunga rosella. Nah, bunga rosella mau saya coplok antosianinnya. Antosianin ini bisa coplok kalau waktunya 10 menit. Ya, berarti dari ujung sini ke ujung sana, si bunga rosella tadi harus tinggal selama 10 menit. Paham? paham. Ya, jadi itu waktu tinggal. Kalau waktu operasi proses kontinu bagaimana? Oh, bisa 24 jam. Bisa 1 tahun alat itu tidak dimatikan. Itu namanya waktu operasi. Ya, tapi waktu tinggalnya ini cuma 10 menit aja. Oke? Terus Pak, satu lagi, tadi Bapak sempat ngomong soal massa jenis dan berat jenis yang mengecil, itu karena itunya ada yang mengembang. Itu apa yang mengembang? Saya kurang nangkep yang itu. Loh, gini loh. Kalau Anda punya heat exchanger, ya, Anda punya heat exchanger. Awas, aliran masuk dan keluarnya tidak boleh kebalik. Ya, heat exchanger yang di atas itu tujuannya untuk mendinginkan uap sehingga terkondensasi. Berarti air dinginnya, Anda masukkan ke heat exchanger itu air dingin ya kan? Iya, Air dinginnya kena uap jadi panas dong. iya. Kalau jadi panas dia mengembang dong, muai. Ya, kalau memuai berarti massa jenisnya akan mengecil. Apa massa jenis? M per V. Kalau M kan harus tetap, hukum kekekalan massa. V-nya karena memuai mengembang. M per V dibagi dengan bilangan yang lebih, nih, gimana nih? Nih ya, rho sama dengan M per V. Ini harus konstan kan? Hukum kekekalan massa. Massa itu konstan. Nggak mungkin hilang ya. Terus kemudian kalau V-nya karena terpanasi dia akan membesar. Suatu bilangan dibagi dengan bilangan yang lebih besar, harganya akan kecil kan? Ya, Oh, berarti itu yang maksudnya itunya massa jenisnya mengecil itu gara-gara itunya volumenya yang ya, pada pada heat exchanger-nya tuh membesar. Itu besar. volume Ya, itunya. besar. Uh, volume
apa namanya, volume Volume air, air. volume dingin membesar. Volume air dingin yang terdapat pada heat exchanger-nya Membesar. membesar. Hmm. Makanya itu massa jenisnya menjadi mengecil Hmm. di itu di heat Di dalam exchanger. exchanger itu. Terus oleh karena itu itunya nggak boleh terbalik, itu kalau pengertian itu heat exchanger apa yang mau didinginkan atau mau dipanaskan gitu berarti Pak. Iya, betul. Nah, itu sesuai dengan hukum Archimedes. Ya kan? Hukum Archimedes tentang benda yang terapung, melayang, dan tenggelam. Masih ingat pelajaran SD? Kalau saya dulu di SD disuruh bawa telur busuk, ya kan? Terus kemudian telur setengah busuk dan telur yang masih bagus. Telur busuknya akan melayang ya. Jadi kan gitu ya hukum Archimedes. Kalau ada yang gampang fluida aja deh. Kalau ada dua fluida dicampur, maka fluida yang berat jenisnya lebih kecil akan terletak di atas, yang lebih gede akan di bawah. Ya, kalau nggak percaya, coba deh Anda campurkan minyak tanah dengan air. Minyak tanahnya selalu di atas kan? Oh sekarang udah nggak ada minyak tanah ya, bensin. Tapi kalau bensin itu bahaya buat percobaan ya. Ya, atau solar. Solarnya di atas. Oke? Oke Pak, paham Pak. Kalau sampai kebalik, air dingin dari atas ke bawah, kebayangkan menurut hukum Archimedes nanti air panasnya akan ke atas, kehantam sama air dingin ini. Jadi di tengah-tengah heat exchanger terjadi peningkatan peningkatan tekanan sampai 2 kali lipat. Ya, itu bisa pecah itu heat exchanger-nya. Jadi itu tadi air pendinginnya ngalir dari bawah. Bentar, Ya, kayaknya salah ini. Air pendinginnya mengalir dari bawah berarti Pak. Saya dari malah bawah. Biasanya dari bawah kok. saya malah kebalik, gambarnya malah dari atas. Oh ya, kalau gambarnya kebalik mungkin. Tapi kalau dari sistem perpipaannya enggak sudah bagus. Ya, jadi gini ya, kalau ada heat exchanger, ini gini ya, nih ya, maka ini air dingin terus dari bawah. Nah, di sini air menjadi panas. Tuh, harus ke atas. Karena hukum Archimedes. Oke? Terus nanti uapnya nanti melewati itu spiralnya itu. Ya, kalau uap dari bawah melewati spiral nanti akan mengembun dan nanti akan jatuh lagi. Nanti ada penampungnya di sini, dari penampung dikeluarin. Itu penampungnya itu. Oke, siap Pak. Pokoknya ada penampungnya aja. Aduh, malah. Ini ya, di sini. Nah, saya nggak nyampe. Ini ya, terus kemudian kondensatnya dari penampung disalurkan melewati basket lagi. Oke, siap Pak. Siap. Satu lagi saya hanya dikasih waktu sama Bapak nggak kedengaran Pak, itu nggak ada itu minyak nggak nyala. Sekarang udah nyala. Nah, sekarang nyala. Nyala ya. Jadi saya akan melanjutkan dengan heat exchanger. Tapi ini harus saya pindah-pindah komputernya dan sebagainya. Saya minta waktu sedikit ya.
Ya sekitar Apa-apa. 5-10 menit lah ya. 5 menit deh.